Selamat pagi, shalom, selamat sehat buat kita semua, dimanapun kamu berada. Anak-anak kami sekalian, kita belajar pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai, kita bersatu di dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami di sorga, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Kami masih bisa mengikuti pelajaran kami di pagi hari ini. Kiranya Tuhan menyertai kami dari awal pertengahan sampai akhir pembelajaran kami ini, supaya bisa berguna bagi kami dan anak-anak kami dimanapun mereka berada seluruhnya. Tuhan, temanilah mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anakku, sekarang kita masuk bab 7, yaitu mengenai gereja yang memperbaharui diri. Dan bahannya adalah Mazmur 104 ayat 30. Bisa kamu baca nanti dalam Alkitab kamu. Yaitu bila roh Tuhan ada, maka suatu terjadi di dunia ini, di bumi ini, begitu isinya. Apa-apa saja yang perlu diperbaharui oleh gereja? Kita lihat di sini ada dalam kesimpulan kita ini ada 4, yaitu mengenai tradisi gereja, lalu dalam peribadahan, tradisi penggunaan alat musik, lalu nanti kita akan lihat mengenai pemahaman tentang teologis dan pemikiran teologis serta masalah dengan kulit putih atau kulit hitam. Kita akan lihat tradisi gereja. Yang pertama, tradisi gereja kepemimpinan perempuan tidak diterima dari dulu. Kenapa? Di Alkitab juga dikatakan bahwa wanita itu hanya diam saja. Yang menjadi pemimpin yang bisa diandalkan adalah kaum laki-laki. Tetapi akhirnya sekarang tradisi tentang kepemimpinan perempuan ini sudah diterima kembali, ya. Perempuan diterima kembali bisa menjadi pemimpin di gereja. Dan yang kedua kita lihat peribadatan tentang penggunaan alat musik. Dulu alat-alat musik, apalagi di daerah kita ini, tidak diperbolehkan atau tidak diperkenankan dipakai dalam peribadahan. Nah, akhirnya setelah gereja itu memperbaharui diri, alat-alat itu dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Karena di dalam Mazmur juga dikatakan, pakailah alat-alat musik untuk memuji Tuhan. Selanjutnya, pemahaman banyak tentang teologis. Teologis adalah ilmu pengetahuan tentang ketuhanan. Apa pemahaman orang tentang ilmu ketuhanan ini? Itu hanya merupakan refleksi dan pergumulan iman manusia dengan konteks kehidupan sehari-hari. Itu pemahaman orang tentang teologi, ya. Lalu selanjutnya kita akan lihat bagaimana penilaian di dalam pemikiran teologi ini, yaitu mengenai pendapat Aristoteles dan Galilea Galilei, ya, yaitu Aristoteles berpendapat di dalam bumi ini, ya, atau planet-planet ini adalah geosentris. Semua berpusat kepada matahari. Matahari mengelilingi semuanya. Ditentang oleh Galileo Galilei pada tahun 1564 sampai 1642 dia hidup. Dia membuat suatu penelitian dan dia berpendapat bahwa bukan geosentris tapi heliosentris, di mana dikatakan bahwa bumi yang beredar mengelilingi matahari. Setelah dia selidiki dengan teleskop, pendapat ini dikatakan adalah ajaran sesat, ya, oleh orang-orang gereja pertama dulu yang ada di Roma Katolik. Dan Galileo Galilei ini ditangkap, dipenjarakan dengan hukuman penjara tanpa batas. Akhirnya pada tahun 1642 dia meninggal dunia. Tetapi pendapat heliosentris ini terus diselidiki dan akhirnya pada tahun 1992 Paus Paulus II menyatakan gereja menyesal memperlakukan hukuman terhadap Galileo Galilei, dan pendapat itu diterima kembali, bukan lagi ajaran yang sesat. Selanjutnya kita lihat
bagaimana gereja memperbaharui diri tentang persoalan kulit hitam dan kulit putih. Bahwa gereja pertama dulu menganggap betul itu kulit hitam lebih rendah daripada kulit putih. Berdasarkan keturunan anak Nuh, di mana Ham yang dikutuk oleh Nuh karena dia melecehkan ayahnya, kedapatan mabuk tanpa pakaian. Tetapi keturunan Japet yang akhirnya menjadi keturunan orang kulit putih itu diberkati. Jadi ada pertentangan di situ. Tetapi selanjutnya gereja memperbaharui diri, kulit hitam dan kulit putih di dalam nama Yesus Kristus akan setara derajatnya. Nah, inilah materi kita untuk bab 7 ya. Dan kamu kerjakan soal yang tertera di video ini, lalu nanti kamu WA-kan ke WA Ibu. Jadi kalau kurang jelas boleh kamu nanti tanya ya melalui WA dan kamu ringkaskan juga materi kita dalam buku catatan kamu. Inilah materi kita di pagi hari ini. Sekian dan terima kasih. Kita akhiri dengan doa. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang kudus, yang berada dalam tata kerajaan sorga, yang kami tinggikan dan yang kami muliakan, kami bersyukur Tuhan. Kiranya pelajaran kami pada hari ini berguna dalam kehidupan kami dan berguna dalam kehidupan anak-anak kami, di dalam praktek kehidupan iman mereka di kehidupan sehari-hari. Kuatkan kami semua Tuhan, supaya kami berada pada jalan-Mu, jalan yang benar yang Kau tunjukkan kepada kami melalui firman-Mu dalam Alkitab. Terima kasih Bapa, dengarlah doa kami Tuhan. Kami datang dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin.